Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli semanggi. Ayo kawan belajar bersama di Jawa Pos TV yang selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Surabaya yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Anak-anak, Bu Guru selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan bagi yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Nah, anak-anak, nanti selama 30 menit ke depan, kalian belajar bersama saya, Ibu Nurul Aulia dari SDN Babat Jerawat 1, tentunya di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Guru ingin mengecek bagaimana kesiapan kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Apakah buku, pensil, alat tulis lainnya sudah disiapkan? Kalau sudah, segera duduk di depan televisi. Duduk yang baik dan tertib, atur jarak pandangan kalian dengan televisi. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa ya kira-kira? Ya anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Tetapi sebelum Bu Guru lanjutkan, sekarang Bu Guru mau tanya, coba kamu sebutkan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Mungkin ada buku, ada pensil, atau ada meja, kursi, dan masih banyak lain ya, benda-benda yang ada di sekitar atau di rumah kalian. Nah, itulah anak-anak, hari ini kita belajar tentang wujud benda dan kegunaannya. Nah, setelah selesai pembelajaran ini anak-anak, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan wujud dan sifat benda. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi kegunaan dari benda-benda tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan, mungkin di pembelajaran yang lalu sudah kalian pelajari juga, Bu Guru juga sudah sedikit menerangkan ya tentang benda atau wujudnya. Bentuk benda. Menurut wujudnya, benda yang ada di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Nanti kita bahas secara tuntas satu persatu tentang wujud benda ini. Nah, coba kalian perhatikan ya. Apa sih sebenarnya benda padat itu? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, banyak sekali di sekitar kita contoh dari benda-benda padat. Misalkan, coba kalian lihat, benda apakah ini? Betul, ini adalah kursi. Yang kedua, contoh yang kedua adalah, nah, simpai. Kalian pernah lihat kan? Simpai. Nah, simpai ini bentuknya bagaimana? Bentuknya lingkaran. Ya, simpai juga merupakan salah satu benda padat. Kemudian selain simpai masih ada contoh lagi. Contoh benda padat yang ketiga adalah pensil. Nah, pensil ini juga merupakan salah satu benda padat. Nah, anak-anak, Bu Guru juga mempunyai beberapa contoh yang Bu Guru bawa ini adalah contoh-contoh benda padat yang mungkin sering kita temui di rumah. Nah, pertama adalah botol. Nah, botol minum ini juga merupakan salah satu benda padat. Kemudian gelas.
gelas juga merupakan salah satu contoh benda padat. Ada mangkok, ya. Kemudian ada buku tulis. Ada spidol. Nah, anak-anak, benda padat merupakan benda yang bentuk dan ukurannya tetap. Coba sekarang kita buktikan, apakah betul bahwa benda padat ini tetap, tidak dapat berubah? Bu Guru akan mencoba meletakkan atau memindahkan spidol ini ke dalam gelas. Bagaimana anak-anak? Apakah spidol ini berubah? Tidak ya anak-anak, spidol ini bentuknya tetap. Bu Guru pindahkan ke dalam mangkok. Apakah spidol ini berubah? Tentu tidak, bukan? Nah, anak-anak, itulah cirinya bahwasannya benda padat itu mempunyai bentuk yang tetap, dan benda padat jika dipindahkan berbagai tempat, bentuk dan ukurannya pun juga akan selalu tetap. Misalnya tadi, ya, pensil atau spidol yang diletakkan di dalam gelas, bentuknya akan tetap. Spidol tidak bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Kemudian spidol Bu Guru pindahkan ke dalam mangkok. Apakah tadi berubah? Tentu tidak, bukan? Nah, spidol ini tetap bentuknya tidak berubah. Jadi dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya benda padat itu akan selalu tetap dan tidak bisa berubah. Nah, itulah anak-anak, kita telah membahas tentang benda padat. Nanti ya, kalian harus tetap setia di depan televisi, jangan kemana-mana, saksikan terus, tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Diduga menggunakan knalpot bising, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang benda padat. Untuk selanjutnya Bu Guru akan membahas tentang benda cair. Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah melihat apa sih benda cair itu? Nah, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, banyak sekali ya anak-anak benda cair yang ada di sekitar kita. Coba apa saja sih? Nah, Bu Guru akan menayangkan beberapa contoh benda cair. Contoh di sini sirup di dalam botol, ya. Kemudian yang kedua adalah air di dalam gelas, dan yang ketiga, ya, contoh yang ketiga adalah air teh di dalam cangkir. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah menyebutkan beberapa contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya benda cair itu dapat berubah bentuknya.
sesuai dengan tempatnya. Apakah betul ya? Coba sekarang sama-sama kita buktikan ya. Nah, Bu Guru akan menuangkan air ini ke dalam gelas. Apakah air ini bentuknya tetap seperti botol ataukah berubah? Coba kalian amati nak ya. Kalian lihat sama-sama bagaimana bentuk air sekarang. Nah, berubah atau tidak? Berubah atau tetap? Ternyata bentuk air tadi berubah sesuai dengan tempatnya atau berubah seperti gelas. Ya. Kemudian anak-anak, sekarang Bu Guru akan menuangkan air ini ke dalam mangkok. Apakah air ini bentuknya tetap seperti gelas tadi ataukah berubah seperti mangkok? Kita lihat sama-sama ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Berubah atau tetap bentuk air ini? Ternyata air ini berubah seperti mangkok atau menyerupai bentuk mangkok. Nah, itulah anak-anak sifat atau ciri-ciri dari benda cair. Bahwasannya benda cair itu dapat berubah sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan wadahnya. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya, dan jika dipindahkan, jumlah benda cair pun akan selalu tetap. Bagaimana anak? Paham kalian untuk benda padat dan benda cair? Kalau kalian sudah paham, Bu Guru akan membahas tentang wujud benda cair, wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Nah, anak-anak, coba kalian pernah tidak lihat pesawat kertas? Nah, pesawat kertas itu bisa terbang karena ada apa? Karena bantuan dari apa? Bantuan dari angin. Nah, angin itu merupakan salah satu contoh dari benda gas. Nah, anak-anak, apa sih sebenarnya benda gas itu? Kita bahas lagi ya. Nah, benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Benda gas tidak dapat dipegang ataupun dilihat dan disentuh, namun dirasakan dan menempati ruang. Nah, anak-anak, benda gas ini berbeda dengan benda cair ataupun benda padat. Jika benda padat ataupun benda cair ya dapat disentuh, dapat dipegang ataupun dapat diraba, tetapi kalau benda gas tidak dapat disentuh ataupun dilihat. Anak-anak pernah melihat ya warna dari benda gas? Tidak, bukan, tetapi kita bisa merasakannya ya. Nah, benda gas juga selalu menempati ruang. Nah, anak-anak, coba apa saja sih yang termasuk benda gas itu? Coba kalian lihat, ini adalah beberapa contoh benda gas. Nah, ini Benny sedang meniup balon. Sesudah ditiup, balon ini berubah bentuknya seperti apa? Bulat, bentuknya bulat. Karena kenapa? Di dalamnya itu ketika ditiup, udara masuk ke dalam balon sehingga bentuk balon bulat seperti ini. Nah, anak-anak, udara di dalam balon ini menempati ruangan yang ada di dalam balon, dan udara ini merupakan salah satu benda gas. Contoh yang kedua yaitu udara di dalam ban sepeda. Nah, ketika ban sepeda dipompa, ini udara masuk ke dalam ban. Jadi ban ini berisi udara. Kemudian yang ketiga, nah, apa ini anak-anak kira-kira? Ini adalah membuktikan bahwasannya pohon kelapa sedang ditiup angin, bergoyang ke kiri atau bergoyang ke kanan. Nah, ini menandakan bahwasannya
kelapa ini mendapat tiupan dari angin. Angin merupakan salah satu contoh benda gas. Nah, anak-anak, jadi Bu Guru jelaskan lagi bahwasannya benda gas itu tidak dapat dilihat dan disentuh, namun benda gas dapat menempati ruang. Benda gas memiliki volume, tetapi tidak dilihat dan disentuh. Nah, sesuatu yang memiliki volume itu akan menempati di dalam ruangan. Apa sih Bu volume itu? Mungkin yang di rumah ada yang tahu. Volume itu adalah isi atau besarnya benda di dalam ruang. Nah, anak-anak, volume benda gas dapat berubah-ubah. Nah, itulah anak-anak, Bu Guru telah menjelaskan tentang benda gas. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetaplah di program Belajar di Rumah bersama Guruku. Dan juga City Lover, welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru muncul. Didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan melihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Halo, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, apa kalian masih semangat? Nah, agar kalian lebih semangat, tidak mengantuk, Bu Guru ajak tepuk-tepuk dulu ya. Ikuti Bu Guru dari sini ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah semangat? Nah, kalau sudah, Bu Guru akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Anak-anak, semua benda yang ada di sekitar kita itu tentu ada kegunaannya. Nah, coba kira-kira benda-benda apa saja sih yang ada di sekitar kita tadi? Tentunya berbeda-beda bukan? Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, masing-masing benda itu memiliki kegunaan anak-anak. Coba, benda apa saja ya Bu? Nah ya, jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Baik benda padat, benda cair, atau gas. Kemudian benda dengan benda tersebut akan membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Nah, benda-benda apa saja itu? Coba kita lihat bersama ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kegunaan dari benda padat. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, Bu Guru sedang menanyakan tentang gelas. Gelas ini berguna sekali bagi kita anak-anak ya. Jika kita minum ya, kita menggunakan apa? Kita memakai gelas, kemudian mengambil air supaya air itu bisa kita minum ya. Tanpa ada gelas, kita akan mengalami kesulitan. Yang kedua, contoh benda padat yang kedua adalah, nah, gambar apa ini anak-anak? Lemari, betul ya. Lemari ini juga sangat berguna bagi kita. Untuk apa ya lemari ini? Lemari ini, kalau lemari pakaian bisa kita gunakan untuk menyimpan pakaian. Mulai dari baju, celana, rok, atau masih banyak lagi yang bisa disimpan di dalam lemari. Kemudian contoh benda padat kegunaannya yaitu meja.
meja ini juga berguna sekali bagi kita anak-anak, ya, untuk meletakkan benda-benda. Kalau meja belajar gunanya apa? Untuk tempat apa? Alas kita untuk belajar. Kemudian contoh benda cair. Apa saja Bu ya? Coba kalian perhatikan. Nah, air. Air itu adalah benda cair yang sangat berguna bagi kita. Mulai dari mandi, minum, mencuci baju, memasak, kita menggunakan apa? Menggunakan air, ya. Jadi anak-anak jaga ya kelestarian air, jangan sampai kita buang-buang. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian contoh benda cair yang kedua anak-anak. Nah, gambar apa ini? Ini adalah minyak goreng. Minyak goreng ini juga sangat berguna bagi kita. Ketika ibu memasak, nah, ketika ibu menggoreng, apa yang diperlukan? Ya, minyak goreng. Kemudian contoh dari benda gas yang pertama. Nah, apa ini ya? Ini gambar seseorang yang menghirup udara. Udara adalah salah satu contoh benda gas. Nah, anak-anak, udara ini sangat berguna bagi kita karena kita bernafas menghirup udara atau menghirup oksigen. Kemudian contoh benda gas yang kedua. Nah, gambar apa ini? Gambar perahu layar. Perahu layar ini dapat bergerak karena bantuan dari angin. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Guru masih banyak ya sekali benda-benda yang ada di sekitar kita yang membantu kita dalam melakukan suatu kegiatan. Contoh, mulai dari bangun tidur, ibu sudah membutuhkan apa untuk memasak? Panci, wajan, ya. Kemudian air untuk memasak, kompor juga. Kemudian anak-anak, selain itu, ketika kalian mau berangkat sekolah, nah, benda-benda apa saja yang kalian butuhkan? Ada tas, mungkin ada sepatu, seragam sekolah, peralatan menulis, dan masih banyak lagi yang kalian butuhkan. Nah, itulah anak-anak, banyak sekali benda-benda yang sangat berguna bagi kita. Ya, jadi kita dengan adanya benda-benda tersebut, kita dapat terbantu dan kita bisa lebih mudah untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Guru mungkin ada yang bertanya? Adakah yang bertanya? Tidak ada. Nah, coba sekarang Bu Guru tanya, ketika kalian mandi, apa saja yang kalian butuhkan? Ayo, siapa yang tahu yang di rumah? Tentu, ya, air yang pertama kita butuhkan, kemudian sabun, sampo atau gayung, dan masih banyak yang lain yang kita butuhkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Kalau sudah, Bu Guru akan mengambil kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap. Contoh benda padat, kursi, simpai, kelereng, batu, dan sebagainya. Kemudian benda cair, ciri-cirinya atau sifatnya menyerupai tempat atau bentuk wadahnya. Kemudian contoh benda cair adalah air dalam gelas, sirup dalam botol, dan teh di dalam cangkir. Selanjutnya, volume dan bentuk benda gas dapat berubah-ubah. Benda gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun dapat dirasakan dan selalu menempati ruang. Kemudian anak-anak, contoh benda gas adalah udara di dalam balon, udara dalam angin, ya. Kemudian dan yang terakhir adalah tugas untuk kalian di rumah pada hari ini. Carilah 5 benda di sekitar rumahmu, kemudian tulis wujud dan kegunaannya. Nah, bagaimana anak-anak? Ini waktunya Bu Guru akan undur diri. Tapi sebelum Bu Guru berpamitan, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini mendapat berkah. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Dan anak-anak ingat ya, selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.